Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kali ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Saudara, pernahkah saudara gagal mengenali seseorang? Saudara, saya pernah sekali waktu lagi jalan-jalan di sebuah mall, kemudian saya bertemu dengan salah satu artis. Saudara, karena saya tidak terlalu mengetahui atau tidak terlalu kenal dengan artis ini, maka ketika saya berpapasan dengan orang ini, saya cuma bilang gini, "Kayak kenal ya, siapa ya? Jemaat gereja mana ya ini?" Saudara, karena saya tidak pernah berinteraksi dengan orang itu dan saya juga tidak terlalu kenal dengan mukanya meskipun dikatakan dia artis gitu ya saudara. Kemudian saya bilang sama suami saya, "Kamu kenal nggak orang itu?" Kemudian dia menyebutkan nama artis tersebut, kemudian saya bilang, "Oh, ternyata orang ini." Saudara, saya gagal mengenali artis tersebut sehingga ketika saya berpapasan dengan dia, saya sama sekali tidak tertarik untuk minta tanda tangan atau foto atau melakukan hal-hal lain yang biasa dilakukan oleh orang kalau ketemu artis. Saudara, inilah yang menjadi kegagalan saya. Tapi saudara, menarik sekali, ternyata di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13 kita melihat bahwa para murid pun gagal mengenali tentang siapa Tuhan Yesus. Mereka gagal mengenali Tuhan Yesus dan mereka gagal untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bahkan mereka gagal untuk mengenali momen di mana itu adalah momen menjelang kematiannya. Padahal sekali lagi di ayat 1 sampai 5 kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan dan disalibkan. Sehingga apa yang dilakukan oleh perempuan ini yang kita sama sekali tidak tahu namanya adalah sesuatu yang menjadi pemborosan bagi para murid. Saudara, sekali lagi para murid gagal kenal Tuhan Yesus sebagai pribadi yang layak untuk mendapatkan yang terbaik. Sehingga mereka ngoceh ketika ada seorang perempuan yang mencurahkan minyak yang mahal sekali harganya. Saudara, Injil lain mencatat bahwa harga dari minyak tersebut adalah sama dengan gaji setahun pekerja. Jadi saudara bayangkan, ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang dia curahkan karena apa? Karena dia tahu, dia memberikan yang terbaik untuk orang yang memang layak mendapatkan yang terbaik. Saudara, menariknya adalah gumaman para murid ini diketahui oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menegur para murid. Tuhan Yesus justru mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh wanita yang kita sekali lagi tidak tahu namanya adalah sesuatu yang berharga. Beautiful thing. Saudara, kalau lihat di dalam bahasa Inggrisnya itu memboroskan, memakai istilah waste, sedangkan apa yang dilakukan oleh wanita ini dikatakan beautiful thing. Saudara, tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukan dan memberikannya untuk Tuhan.
Saudara, oleh karena itu renungan ini mengajak kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Give the best. Saudara, saya memakai akronim BEST supaya membantu kita untuk mengingat hal tersebut. Saudara, kenapa give the best? Sekali lagi, karena memang dia adalah pribadi yang layak menerima yang terbaik. Karena dia pun sudah memberikan yang terbaik untuk kita, yaitu hidupnya. Saudara, BEST berbicara tentang be. Bring your heart to him. Saudara, tidak ada hal yang lebih indah, tidak ada hal yang lebih esensial daripada hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bring your heart to him. Saudara, ketika kita sudah menikmati semua kebaikan Tuhan, jangan lupa untuk memberi. Eager to give. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari kita menjadi orang yang meneladani Tuhan kita, yang datang bukan untuk dilayani, tapi melayani dan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi umat manusia. Berbicara tentang serve him with serve others. T-nya, saudara lakukan segala sesuatu dengan dasar, dengan kasih, dengan satu motivasi, to God be the glory. Saudara, biarlah akronim BEST ini menjadi sebuah akronim yang terus mengingatkan kita untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami. Engkau sudah memberikan hidup-Mu buat kami. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu dengan mengorbankan hidup-Mu bagi kami, sehingga kami menjadi orang yang seharusnya memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, berikanlah kerelaan itu dalam hati kami, karena hati kami ingin belajar mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.